warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Andrian, NIM 093 2021 0028, kelas C1. Saya akan membawakan materi tentang keteknikan. Teknik atau rekayasa adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan masalah manusia. Hal ini diselesaikan lewat pengetahuan matematika dan pengalaman praktis yang ditetapkan atau proses yang berguna. Para praktisi teknik profesional disebut insinyur atau engineering. Menurut sejarah, para ahli banyak yang meyakini bahwa kemampuan teknik manusia sudah tertanam secara natural. Hal ini ditandai dengan kemampuan manusia purba untuk membuat peralatan dari batu. Dengan kata lain, teknik pada mulanya disadari dengan trial and error untuk menciptakan alat untuk mempermudah kehidupan manusia. Seiring dengan berjalannya waktu, ilmu pengetahuan mulai berkembang dan dimulai mengubah cara pandang manusia terhadap bagaimana alam bekerja. Perkembangan ilmu pengetahuan inilah yang kemudian mengubah cara teknik bekerja sehingga seperti sekarang ini. Orang tidak lagi begitu mengandalkan trial and error dalam menciptakan atau mendesain peralatan, melainkan lebih mengutamakan ilmu pengetahuan sebagai dasar dalam mendesain. Pengertian keteknikan. Teknik atau bahasa Melayu, kejuruteraan atau rekayasa. Bahasa Inggrisnya itu engineering, adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Hal ini diselesaikan lewat pengetahuan, matematika, dan pemahaman praktisis yang diterapkan untuk mendesain objek proses yang berguna. Definisi teknik menurut para ahli. Menurut Ludwig von Bartholomä, teknik merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antarrelasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Menurut L. James Harvey, teknik adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai salah satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Macam-macam teknik ada teknik kimia, teknik pertambangan, industri, dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak terbagi macam-macam teknik, tetapi saya hanya mengambil 3 contoh dari macam-macam teknik itu sendiri, yaitu teknik kimia, teknik industri, dan teknik pertambangan. Teknik kimia adalah ilmu teknik atau rekayasa yang mempelajari pemrosesan bahan mentah menjadi bahan yang lebih berguna, dapat berupa barang menjadi barang jadi ataupun setengah jadi. Ilmu teknik kimia diaplikasikan terutama dalam perencanaan dan pemeliharaan proses-proses kimia, baik dalam skala kecil maupun skala besar seperti pabrik. Teknik pertambangan adalah disiplin teknik yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengekstraksi mineral dan bumi dengan proses ekstraksi sejumlah limbah tidak ekonomis. Teknik pertambangan dikaitkan dengan banyak disiplin ilmu lainnya seperti geologi, pengolahan mineral, dan martologi, serta rekayasa geoteknik dan survei. Teknik industri. Teknik industri adalah suatu teknik yang mencapai bidang desain dan lain-lain yang diperlukan dari sistem integral yang terdiri dari manusia, bahan, informasi, dan energi. Bidang garapan teknik industri adalah sistem integral yang terdiri dari manusia, material atau bahan, informasi, peralatan, dan energi yang dasar keilmuannya disiplin. Cabang ilmu kimia. Yang pertama, kimia organik. Kimia organik merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari senyawa organik berbasis karbon yang dikombinasikan dengan hidrogen dan elemen lainnya. Awalnya kimia organik adalah studi untuk mengeksplorasi dan membuat senyawa dari organisme hidup. Namun kimia organik telah merambah ke zat sinetis buatan manusia seperti plastik. Kimia organik berperan dalam perkembangan bioteknik, farmasi, pengolahan minyak bumi
bumi, batu bara, dan juga industri organik. Kimia anorganik, yaitu kebalikan dari kimia organik, yaitu studi tentang senyawa berbasis non-karbon. Senyawa anorganik merupakan senyawa yang berbasis yang ditemukan pada benda tak hidup, contohnya logam, mineral, dan juga senyawa organologam. Biokimia. Biokimia yaitu ilmu yang mempelajari proses kimia pada tingkat molekul yang terkait dengan organisme hidup. Biokimia mempelajari bagaimana makhluk hidup bereaksi dengan menganalisis makromolekul enzim, hormonen, materi genetik, lemak, dan juga protein. Biokimia berperan penting dalam perkembangan ilmu genetika, bioteknologi, mikrobiologi, kedokteran, obat-obatan, hingga ilmu forensik. Cabang teknik pertambangan, eksplorasi bahan galian dan sumber daya. Eksplorasi adalah penjelajahan lapangan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan lebih banyak, terutama sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu. Sedangkan tambang artinya adalah lubang tempat menghasilkan hasil dari dalam bumi. Bentuknya bisa berupa batu bara, emas, timah, dan sebagainya, tergantung dari potensi di mana masing-masing wilayah atau daerah yang dieksplorasi. Bisa dilihat, barang tambang juga bisa dimanfaatkan atau diperlukan eksplorasi dan eksplorasi. Cabang teknik industri ada manufaktur. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengoperasikan peralatan mesin tenaga kerja dalam suatu medium. Proses untuk mengolah bahan baku, suku cadang, dan komponen lain untuk diproduksi menjadi bahan jadi yang memiliki nilai jual. Kegiatan industri manufaktur sering menggunakan mesin, robot, komputer, dan tenaga manusia untuk menghasilkan barang atau jasa pada praktikan untuk menghasilkan suatu produk. Manufacturing mengacu pada produksi skala besar, barang yang mengubah bahan baku. Suku istilah ini bisa digunakan untuk aktivitas manusia, dari kerajinan tangan sampai ke produksi dan teknologi tinggi. Yang kedua ada manajemen industri. Manajemen industri adalah kemampuan yang dimiliki oleh suatu industri untuk berkembang dan mencapai tujuan dengan menggunakan konsep planning, organizing, actuating, dan controlling. Contoh yang dihasilkan dari teknik. Untuk contoh yang pertama ada teknik kimia. Contoh produk yang dihasilkan adalah bahan tekstil, perekat, material komposit untuk kendaraan, material yang aman digunakan untuk implan dan obat-obatan. Untuk teknik pertambangan, contohnya yaitu ada batu bara, mineral, emas, berlian, dan lain-lain. Untuk teknik industri, contoh yang dihasilkan yaitu merancang mesin, metode material, lingkungan suatu sistem dalam lingkup yang berhubungan dengan fungsi pabrik, seperti penelitian dasar, penelitian operasional, pengembangan produk baru melalui rekayasa industri. Itulah tadi hasil pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.